Bisa saja. Yang dua nggak ada orang. Saya pulang aja udah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca syarah Nawaqidul Islam al-Asyarah, 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Masih di pembatal yang pertama ya. Kita baca dalilnya. Syekh Muhammad rahimahullah beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syekh Saleh mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dengan bentuk ampunan apapun pada siapa yang berbuat kesyirikan. Hadza yadullu ala anna syirka wa 'azamudz dzunub. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Bihaitsu innallaha la yaghfiru sahibihi illa idza taba minhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya kecuali apabila dia bertaubat darinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika ay ma duna syirki. Dan Allah akan mengampuni apa yang tidak mencapai level kesyirikan, kazina wa syurbil khamri as-sariqati wa akli riba, maksiat seperti zina, minum khamr, mencuri, makan riba, hadhi kulluha duna syirki. Ini semuanya maksiat yang tidak mencapai level kesyirikan. Ia dakhilatun tahtal masyiah. Nasib pelakunya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ashabul kabair hum fusaq. Pelaku perbuatan-perbuatan yang tidak mencapai level kesyirikan ini disebut pelaku dosa besar, disebut fasik. Walakinnahum lam yaqau fi syirki. Tapi mereka tidak terjerumus dalam kesyirikan. Innama waqau fil kabair. Hanya terjerumus dalam dosa besar. Fahia, dosa besar ini, maksiat-maksiat ini yang mencapai level kesyirikan ini, tungkisu imanahu, melemahkan iman mereka, yuhkam alaihim bil fisqi, dan mereka divonis fasik. Walau matu walam yatubu, kalau mereka mati dan belum bertobat dari dosa-dosa besar yang tidak mencapai level syirik ini tadi, fa innahum tahtal masyiah. Nasib mereka bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghafara lahum bima ma'ahum min at-tauhid. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni mereka, Allah akan mengampuni mereka. Bima ma'ahum min at-tauhid, disebabkan tauhid yang mereka miliki. Wa in syaa'a 'adzabahum bi dzunubihim. Namun jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka bi dzunubihim, sebab dosa mereka. Tsumma ma'aluhum, tapi kemudian tempat tinggal akhir mereka ilal jannah, surga. Bit tauhid, sebab tauhid alladzi ma'ahum, yang mereka miliki. Hadza ma'alu ashabil kabair allati duna syirki. Ini tempat kembali para pelaku dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan. Ini maknanya pelaku maksiat, yakni maknanya bahwa
dalam diri seorang muslim itu sangat mungkin dan itu real terjadi, ya. Dalam dirinya itu ada keislaman, ada tauhid dan maksiat yang tidak mencapai level kesyirikan. Tetapi tidak ada seorang muslim yang dalam dirinya itu ada tauhid juga ada syirik. Itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Sekaligus juga ada syirik, itu tidak mungkin. Syirik akbar, tidak mungkin, tidak akan terkumpul dalam diri seorang muslim. Adapun dosa besar, bahkan syirik asghar, iya. Seorang muslim itu dalam dirinya, ya, mungkin untuk terkumpul tauhid, keislaman, dan dosa besar ataupun syirik asghar. Tapi syirik akbar tidak. Ini maknanya. Seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih di Ta'liqat Qiratil Uyun, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika adalah ala jami'adz dzunub kulluha duna syirki. Dan Allah akan mengampuni apa yang tidak mencapai level kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa semua dosa maksiat semuanya itu di bawah dosa kesyirikan. Wa anna syirka wa a'dhamuha wa akhtaruha, dan menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Fadalla ala khuturati syirki wa annahu a'dhamu dzunub. Jadi ayat ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Ya. Kalau kesyirikan itu menutup semua pintu dan celah ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Maka sebaliknya, tauhid itu membuka peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid, ya, maka semakin lebar pintu ampunan Allah terbuka. Tidak ada satupun, ya, amalan di dalam Islam, ya, yang lebih afdal dari tauhid. Tidak ada satupun amalan di dalam Islam pelebur dosa yang lebih afdal dari tauhid. Semua dosa terampuni kecuali syirik. Semua dosa terampuni oleh tauhid kecuali syirik. Entah itu diampuni langsung atau tidak, kecuali syirik. Syirik tidak. Subhanallah. Wa qala ta'ala, Syekh Muhammad mengatakan, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa syirik itu pembatal keislaman. Innahu may yusyrik billah, sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka benar-benar Allah telah haramkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, dan tempat menetapnya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu. Ini pelaku syirik, man yusyrik billah disebut zalim. Al-Maidah ayat 72. Ini Allah sedang menyebutkan perkataan Nabi Isa. Ya kan, Allah sedang menyebutkan perkataan siapa? Yesus kepada Bani Israel. Ya, wa qala al-masih ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Dakwah Nabi Isa al-Masih. Ya. Ini Allah sedang menyebutkan perkataan Al-Masih, Mesias, ya. Hadhihi aqibatu fil akhirah. Ini akibat yang akan dialami oleh pelaku syirik di akhirat. Ana harrama alaihi jannah. Ya Allah haramkan baginya surga. Hurrima alaihi jannah, diharamkan baginya surga. Diharamkan baginya surga. Yakni mana'ahu min dukhuliha man anbat
baqtan mutlaqan. Ini Allah akan halangi pelaku syirik itu untuk masuk surga secara totalitas. La matma'alahu fiha. Bahkan Allah akan putus segala harapan pelaku syirik itu dari surga. Aina yadhhab idza lam yakun min ahli jannah? Aina yadhhab? Akan pergi kemana kalau dia tidak menjadi penduduk surga? Dia akan pergi kemana? Asir adaman, apakah dia akan menjadi hilang, sirna seperti binatang-binatang, menjadi tanah, menjadi debu, kemudian sirna? Kemana dia pergi? La, tidak. Ma'wahun nar, tempatnya di neraka, khalidan mukhalladan fiha, kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Wama hum bikharijina minha, mereka tidak akan keluar darinya sama sekali. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka hendak keluar diseret lagi ke dalam neraka. Fi amadin mumaddadah, di dalam neraka yang pintunya itu dipasang penghalang, pengunci amad, berupa tiang yang sangat panjang, sangat tinggi. Kalau dulu pintu-pintu rumah, ya sekarang masih ya, pintu-pintu rumah joglo itu biasanya kuncinya nggak pakai gini-gini seperti sekarang, ya kan? Pintu itu dikunci, digembok dengan apa? Palang. Digembok dengan palang. Nah itu fi amadin mumaddadah. Pintunya digembok dengan palang yang sangat panjang, sehingga mereka bisa keluar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan. Setiap kali udah mateng badannya, kulitnya, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru, siksa lagi. Fiha aqaba, iqab ala iqab. Jadi ya terus selamanya. Wa ma lidzalimin min ansar, yang musyrikin. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu, yaitu maksud orang zalim dalam ayat ini orang musyrik. Kenapa dia syirka? Zulmun, karena kesyirikan itu adalah kezaliman. Ya, apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan suatu bukan pada tempat yang semestinya. Dia memberikan ibadah kepada yang tidak berhak sama sekali. Kezaliman terbesar. Wa'adhu zulm, bahkan kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar. Ini ayat yang menyebut pelaku syirik itu zalim. Dalam ayat yang lain pun juga begitu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kamu jangan berdoa kepada selain Allah yang pastinya tidak akan memberikan manfaat atau kebaikan. Kalau kamu tetap melakukan doa kepada selain Allah itu, maka sungguh kamu benar-benar termasuk orang zalim, orang musyrikin. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang zalim, orang musyrik. Allah katakan apa? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taati orang-orang kafir itu, kalian taati mereka, maka kalian musyrik. Ini itu pentingnya diedukasikan kepada masyarakat. Sebutan Allah, label yang Allah berikan kepada para pelaku kesyirikan di dalam Al-Quran, sebutkannya.
Apa yang disebut? Kemudian label yang Allah berikan, pujian yang Allah berikan, bukan label, pujian yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid di dalam Al-Quran. Sampaikan kepada mereka supaya mereka bisa mengerti perbedaan ahli tauhid dengan ahli syirik. Sepertinya sudah pernah itu saya khutbahkan itu. Ma lahum min ansar, ay ma ahad yastati an yukhrijahum minan nar. Enggak ada satupun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Oh yashfa' lahum indallah. Enggak ada satupun yang akan memberi syafaat untuk mereka di hadapan Allah. Kama yashfa'u li ashabil kabair wa yakhrujuna minan nar bisyafa'ah. Sebagaimana layaknya para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang mendapatkan syafaat kemudian keluar dari neraka sebab syafaat. Haula adapun pelaku syirik la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna sedikit pun bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Enggak dapat syafaat. Sa'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat pada kiamat itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas di dalam kalbunya. Bagaimana pelaku syirik ya punya keikhlasan? Ikhlas dan syirik itu kan dua kata yang bertolak belakang, yang disebut dengan apa? Kebalikannya sinonim apa? Antonim. Ya kan? Syirik itu persekutuan, ikhlas itu penunggalan. Jadi ikhlas dan syirik itu dua hal yang bertolak belakang. Dan itu indahnya diksi yang dipilih oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan syafaat itu hanya bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ikhlas di dalam kalbunya. Tidak, Rasulullah SAW katakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mahabbatan min qalbihi. Saya mengucapkan la ilaha illallah dengan kecintaan di dalam hatinya. Kenapa? Karena kecintaan dengan syirik enggak bertolak belakang, masih bisa juga mencintai, masih bisa. Tapi dipilih itu merupakan apa? Kebalikan daripada syirik, yaitu ikhlas. Dan sekian syarat la ilaha illallah ada 7. Habis wabisu dan sab'atin qad quyyidat finus wa fi nususis syar'i haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha illa bistikmaliha dan seterusnya. Haula la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Padahal barakallahu fikum, syafaat itu adalah kartu terakhir. Kartu terakhir bagi manusia untuk dapat masuk surga. Ya, itu udah kartu terakhir, udah harapan terakhir itu. Ketika semua sebab untuk masuk surga itu tidak dia miliki, harapan terakhir, sebab terakhir, kartu terakhir, syafaat. Ya. Sementara syafaat dinafikan dari orang pelaku syirik. Nafikan. Wala yanfa'ul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wah, subhanallah. Ini ayat ini harusnya betul-betul menobatkan mereka. Wala yanfa'ul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Tidak akan bermanfaat sedikit pun syafaat bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah.
Terserah lo mau sebut itu orang yang berdoa beribadah kepada Allah, sebut musyrik atau muslim atau apalah, atau terserahlah. Waliul amr kalau mau sebut apalah terserah. Pokoknya kalau dia beribadah kepada selain Allah, tidak akan dapat syafaat. Illa masyaidah bil haqqi. Akan tetapi illa di sini istisna munqati ya. Akan tetapi yang akan dapat syafaat itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mengetahui daripada makna syahadatnya. Jadi Allah sudah nafikan syafaat buat mereka, sudah nafikan, ditampil oleh Allah SWT. Nakirah fi siyaqin nafi wala yanfa'u syafa'ah. La yanfa'. Mudhari' di dalamnya ada masdar nakirah siyaqin. Tidak ada sedikit pun, tidak ada manfaat buat mereka syafaat. Wa malil zalimina al musyrikin min hamimin wala syafi'in yuta. Kalau tadi syafaat yang dinafikan dalam ayat tadi, Zukhruf tadi ya, oleh yang fa'ul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah, surat Zukhruf ya. Wa malil zalimina al musyrikin, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu min hamimin, satu pun hamim. Hamim apa? Kawan dekat, ya, sahib dekat. Wala syafi'in yuta, tidak pula ada satu pun pemberi syafaat yang akan didengar permintaannya. Ini lebih. Kalau tadi yang dinafikan surat Zukhruf itu syafaatnya, kalau di sini yang dinafikan pemberi syafaatnya. Udah habis sudah. Tidak ada buat mereka syafaat, tidak pula ada buat mereka pemberi syafaat yang akan didengar, dikabulkan. Fal musyriku la tuqbal fi syafa'atun waliyadzubillah. Jadi namanya orang musyrik itu gak akan diterima buatnya sedikit pun syafaat, waliyadzubillah. Wa ma'wahun nar, ma'wahu yakni maqarruhu, tempat tinggalnya dia, tempat menetapnya dia adalah neraka. Wa bi'satil ma'wa, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Laisa lahu ma'wan ghairuha abadal abad, tidak ada tempat tinggal buat dia selain neraka selama-lamanya. Fadzambun, nerakanya aja neraka yang paling berat. Nerakanya aja neraka yang paling berat buat mereka. Karena neraka itu darokat. Kalau surga bertingkat-tingkat, tingkatan-tingkatan surga itu disebut darajat. Darajat. Kalau neraka, ya, tingkatan-tingkatan neraka ke bawah itu disebut darokat. Darokat. Makanya orang munafik fidarkil asfali, fidarki, jamak dari darokat, mufrad daripada darokat. Darokat. Jadi jangan sebut neraka derajat neraka yang paling rendah, darokat neraka yang paling rendah. Fadzambun hadza khataruhu wa hadhihi aqibatuhu. Hal yajuzu tajahuluhu wa adam ma'rifatihi wa adam tahdhir min. Jadi dosa yang seperti ini bahayanya, seperti ini akibat buruknya. Bolehkah untuk dilalaikan, untuk tidak diketahui, tidak dipelajari, tidak diperingatkan manusia darinya? Orang-orang yang tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan, itu dia orang yang tidak punya itikat baik terhadap sesama manusia. Orang yang yatajahal, ya, tidak peduli, lalai dari mempelajari dan mengetahui kesyirikan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an apa?
Dungu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dungu. Mendolimi dirinya sendiri, orang dungu. Mendolimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang paling berbahaya, paling buruk akibatnya. Itu orang dungu. Ayukol, bolehkah ya dilalaikan, tidak dipedulikan, tidak dipelajari, tidak diedukasikan, tidak diperingatkan manusia darinya, lalu cukup malah dikatakan utrukun nas, ya biarkan mereka, biarkan masyarakat, jangan ditakut-takuti dengan ya berita-berita tentang kesyirikan, peringatan-peringatan tentang kesyirikan, kecaman tentang kesyirikan. Trukul kuburiin, biarkan itu kuburiin, biarkan. Gak usah dikomentarin, gak usah ditegur, gak usah diperingatkan. Wa ubadul kubur, adrihah, para penghamba diri kepada adrihah, kepada pusara-pusara. Truku kullaman indahu riddah, truku. Ya, biarkan aja setiap orang yang bebaskan aja, setiap orang kasih merdeka, kasih bebas setiap orang yang melakukan kemurtadan. Truku. Madam anak dari Islam, fahuwa muslim. Selama dia ngaku Islam, dia muslim. Kasih bebas. Wajibu al-malahidah, tapi kalian sibukkan untuk ya melawan orang-orang ateis itu. Apa kata jawaban kita? Naqul, kita jawab, haula'i asyad minal malahidah wa akhtar minal malahidah. Para pelaku syirik akbar dari kalangan yang mengaku Islam itu lebih berbahaya, lebih berat, lebih parah, lebih rusak dibandingkan al-malahidah, orang-orang ateis, orang-orang sekuler, orang-orang liberalis, orang-orang demokratis. Wa minhu, dan diantara contohnya kata Syekh Muhammad, dan termasuk dari kesyirikan yang itu merupakan pembatal keislaman terbesar, adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih hewan dikorbankan untuk jin, setan, roh, ataupun untuk kuburan. Asy-Syaikh rahimahullah dzakar hadzal mithal li'annahu waqi'. Syekh rahimahullah menyebutkan contoh ini karena itu nyata-nyata terjadi. Nyata-nyata terjadi. Menyembelih hewan dikorbankan untuk jin, untuk roh, untuk setan, untuk kuburan, itu nyata terjadi. Yatasahhalun nas fihi. Sayangnya manusia meremehkan perbuatan tersebut. Yadhbahun li ghairillah, mereka menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah. Yadhbahun li jinni tiqan syarhi, ada yang menyembelih hewan kambing ataupun sapi ataupun kerbau ataupun ayam untuk jin, itiqan syarhi, untuk tumbal supaya tidak diganggu oleh mereka. Meletakkan batu pertama, sembelih kambing untuk jin supaya nggak diganggu oleh jin penunggu tempat itu. Yadhbahuna lahu min ajli ilaj wa shifa, ada yang menyembelih hewan dikorbankan untuk jin dalam rangka untuk apa? Pengobatan. Mana ceritanya? Pergi ke Mbah Dukun, diperiksa sama Mbah Dukun. Setelah diperiksa, oh ini kamu beli ayam cemani, bawa ke sini, saya pindahkan penyakit yang ada pada kamu ke ayam itu, kemudian ayamnya disembelih. Mbah, nggak ada duit, kalau buat beli ayam cemani mahal.
ya kan? Mahal, jauh mahal. Ya udah telur, pindahin ke telur, ya kan? Ada yang pindahin ke kambing, ya kan? Katanya penyakitnya dipindah ke kambing, nanti kambingnya disembelih, kepalanya ditanam di kebun pisang, supaya sihirnya apa katanya? Supaya sihirnya nggak ngefek. Lu nggak tahu ya? Kalau pukulan jarak jauh itu kalah sama kedebok pisangnya. Beneran itu tadi? Ya ribu ma'ahami atakadzbah. Namanya dukun itu satu ngomong kalau ada benernya dibumboni 100 kedustaan. Emang sihir adanya cuma di sini tanah Jawa yang ada kedebok pisang, ada pohon pisang. Ya di padang pasir sana juga banyak sihir, kasihan dong nggak bisa mentah sihirnya karena nggak ada pohon pisang di sana. Di Mesir ada pohon pisang nggak sih? Nabi Musa nggak pakai pohon pisang kan? Iya, dukun itu ngomong satu, kalaupun bener satu doang benernya, dibarengi dengan omongannya itu 100 kebohongan. Ya sesanas ada. Sayangnya orang-orang itu meremehkan perkara ini, nyembelih hewan untuk selain Allah. Wa huwa katsirul wuqu'. Padahal itu banyak terjadi, ma'anahu syirkun akbar yukhrijul minal millah. Padahal itu merupakan perbuatan syirik akbar yang akan mengeluarkan pelakunya dari millah, dari Islam. Wa ma huwa bisahal. Itu bukan perkara sepele, bukan perkara remeh, bukan recehan, bukan perkara receh. Yaqul lahu syaitan. Setan akan berkata kepada dia, setan dari kalangan jin maupun manusia, akan bilang sama dia, "Idbah kharufan," sembelih kambing. Kharuf itu kambing apa? Kambing kacang. Kharuf itu kan kambing yang fisiknya kecil-kecil itu. Kambing kacang. Sembelih kambing kacang. Atau kambing jantan. Izbah dajajah. Sembelih ayam, sembelih ayam. Ada sahal. Gampang itu. Ya, receh kalau cuma suruh nyembelih ayam. Gampang. Lakin layang guru ila syirki, tapi sayang orang itu enggak melihat kepada nilai daripada perbuatan itu. Bukan nilai ya kalau syirik ya. Apa? Keburukan daripada perbuatan itu, yaitu syirik. Orang nggak ngeliat di situnya. Orang nggak ngeliat di situnya. Fala titabahatu baban dakhalan nar. Dalam hadis Nabi SAW itu yang mengorbankan sekedar seekor lalat murtad dan masuk neraka. Murtad dan masuk neraka itu. Ya, kasihan gitu. Santri-santri Murji'ah akut itu, ya, memaksakan diri untuk apa? Membantah hadis lalat itu. Kasihan gitu. Enggak dibimbing ulama sih, ya. Enggak dibimbing ulama. Orang itu kalau belajar dibimbing ulama, ya Masya Allah, dihargai akal warasnya itu. Laisan nadhar ilal madbub. Yang perlu dilihat itu bukan apa yang disembelih, apa yang dikurbankan, apa yang disesajenkan, bukan. Ini nama nadhar ilal aqidah, lihat itu kepada keyakinan, kepada akidah. Lihat kepada akidah. Nadhar ila niyatil qalb, lihat kepada
qasd, niat yang ada di dalam hatinya. Nadhur ila adamil mubalah bisyirik, lihat kepada tidak pedulinya dia, orang yang kasih sesajen itu terhadap kesyirikan, nggak peduli dia. Jadi laisa nadhur ila qimatil matbu. Jadi melihatnya kepada nilai ya sajennya itu, harga sajennya itu, enggak. Buktinya pada kita bahas baban lalat, seekor lalat nggak ada harganya. Belum ya. Belum. Sekarang itu sarang semut ada harganya, sarang tikus ada harganya. Sarang walet ada harganya, gitu. Bisa-bisa nanti lalat juga ada harganya nanti. Lihat yang menyembelih mengorbankan seekor lalat nggak ada harganya. Dakhalan nar, multak, masuk neraka. Nas yatasahaluna fiha. Disayangkan manusia, masyarakat, orang-orang itu meremehkan perkara ini. Ya. Menganggap remeh, menggampangkan, bermudah-mudahan dalam perkara ini. Min ajli yaqdi hajat, sekedar supaya keinginannya, ya, cita-citanya terkabulkan. Au yu'limahu syai'al ghaib, sekedar ingin tahu barangnya yang hilang. Sama Mbah Dukun suruh nyembelih ayam, barangnya hilang. Pergi ke dukun, ya kamu sembelih ayam nanti ketahuan di mana. Padahal dukunnya mafia, ya, dukunnya mafia. Dia nggak punya ilmu dukun, ilmunya ilmu dajjal, ilmu nipu, mafia. Dia udah kerjasama dengan yang nyolong motornya, ya, yang nyolong motornya udah kerjasama dengan yang nanti bawa, ya, motornya di jalanan. Ya, udah mafia, ya kan, mafia, tahu nggak sih mafia? Kerjasama dengan dolok maklar dukun, mafia. Oh, motornya motor gede hilang, bingung, ya. Lapor ke sana kemari, cerita ketemu sama, sengaja didatengin sama orang, cerita. Oh itu kemarin, nah ini maklarnya si dukun itu satu mafia dia. Itu kemarin punya tetangga juga gitu, itu pergi ke tempat mbah di sana itu, dikasih tahu itu. Maharnya seikhlasnya lagi, gimana sih kok seikhlasnya? Maharnya seikhlasnya di sana itu, di mbah dukun itu. Tunjukin nama maklarnya, ini satu tim mafia sama dukunnya. Yang nyolong motornya juga satu tim, ya. Makanya bisa saling jabrian di antara mereka kan. Bah ini yang kehilangan motor gede mau datang ke rumah bah, ada penyebelum orang kamu maharnya ayam nih, ya. Maharnya ayam ketawa, repot nyarinya. Maharnya ayam nih. Udah dimaharin sembelin, oh udah, kamu tunggu aja besok jam 1 siang di bawah pohon pertigaan sana, di bawah pohon ketemu nanti motornya. Bener motornya dikendarain sama orang lewat situ. Oh udah udah sekarang jalan. Nggak ada sisi apa? Sisi dukunnya seperti zaman Nabi Musa, saharu ayunan nas, menyihir. Nggak ada. Mafia perdukunan. Tapi dia rela, ya kan? Dia rela. Dukunnya dosa besar, ininya si korbannya musyrik. Karena dukunnya cuma nipu, bukan dukun-dukunan beneran, cuma nipu. Ilmu mafia yang dipakai, bukan ilmu perdukunan. Ayukhbiru 'anil malil mafqud, atau sekedar ingin dukun ngasih tahu dia, setan ngasih tahu dia, jin ngasih tahu dia hartanya yang hilang, au ghair dzalik minal umur lati yas'alu anha, atau perkara-perkara yang ingin dia tahu, ya, yang ingin dia tahu.
Isem roh, asma arwah. Nama ruh saya siapa, di surga apa di neraka. Udah hitung aja. Ya, 5.000 per hari. Sejak inti lahir 5.000 per hari. Umur inti berapa sekarang? Sama itu. Uangnya itu sajen itu. Sama. Kenapa? Perkara gaib kan? Di Lauhul Mahfuz tercatat di surga atau neraka ya. Perkara gaib. Fa yakhruju min dini wal yadhu billah, keluar dari Islam wal yadhu billah wa yartad fi syai'in yadhunnu nausah. Jadi murtad sebab perkara yang dia kira sepele itu. Jadi fal amr khatir jiddan. Perkaranya itu apa? Nyembelih hewan, kurbankan untuk selain Allah, sesajenan, itu perkaranya sangat-sangat berbahaya, bukan sepele. Kita harus selalu mengingatkan masyarakat, terutama dalam khutbah Jumat. Itu momen yang paling tepat, ya. Kalau antum diamanin untuk jadi khatib, ya, maka berkhutbahlah seperti sedang tabligh akbar gitu. Orang yang datang itu mungkin dia nggak pernah datang ngaji kecuali kalau Jumatan. Sempatnya ngaji kalau pas Jumatan itu dengerin khutbah sambil ngantuk-ngantuk, maka berkhutbahlah seperti sedang tabligh akbar. Supaya orang nggak ngantuk dan dengarkan penjelasan tauhid, penjelasan syirik. Nggak apa-apa. Paling-paling kalau dia nggak suka, nggak setuju, kapok besok nggak Jumatan di situ dah. Kapok nggak Jumatan di situ lagi. Tapi kan udah dengar. Ya, pindah masjid yang lain, ketemu khotib yang sama lagi. Ini kasusnya emang gitu ya. Atsani, pembatal yang kedua dari 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim. Kalau di nushah dicetakan atau di manuskripnya Syekh bin Baz itu wa yas'aluhumus syafa'ah, ya kan? Yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim. Coba dicek itu di Subulus Salam yang disyarah sama Syekh bin Baz itu. Kafara ijma'an. Barang siapa yang menetapkan antara dirinya dengan Allah wasa'ita, perantara-perantara, yad'uuhum, orang itu berdoa kepada perantara-perantara tadi, wa yas'aluhumus syafa'ata, minta syafaat kepada mereka, para perantara tadi, yatawakkal 'alaihi, dan mengandalkan mereka dalam segala urusannya, dalam urusan-urusan dia. Kafara ijma'an. Maka disepakati oleh seluruh ulama, orang ini telah kafir. Kafaro itu dia fi'il, dia jawab syart. Jawab apa? Syart. Karena man itu apa? Isim syart. Ja'ala fi'il syart. Maka kafaro itu jawab syart. Kenapa saya terangkan begini? Karena ada ustad pakai dal, nggak pakai zal, pakai dal, yang artinya geblek. Ya, ustad itu dia bacanya kufrun ijma'an, isim kufrun ijma'an, sehingga perbuatan bukan orangnya. Barang siapa yang menetapkan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yang ia berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat kepada mereka dan tawakal mengandalkan mereka, kufrun ijma'an, maka itu perbuatan kufur ijma'an, bukan orangnya katanya.
Itu namanya ustad pakai dal. Qalqalah ustad yang artinya geblek. Keras kepala. Kalau ditemu sudah ada syafa kan? Semua syafa. Di nuskahnya Syekh bin Baz mau yasalun syafa. Karena kalau sekedar wayas aluhum dia masuk yang pertama, membatal pertama, sudah syirik kan? Tapi apa yang ingin ditekankan oleh Syekh Muhammad di pembatal yang kedua ini? Yang kedua ini kan syirik juga kan? Bagian dari syirik kan? Berdoa kepada selain Allah, ya minta-minta kepada Allah, syirik kan ya? Tapi apa yang mau ditekankan oleh Syekh Muhammad di pembatal kedua ini? Kita baca syarahnya aja, nggak usah mereka-reka sendiri ya, nggak usah menerka-nerka sendiri. Nanti jadi ustad. Hadza nau'un minan naqidil awal. Sebenarnya ini termasuk bentuk dari pembatal pertama, yaitu apa? Syirik. Wa huwa alladzi yaj'al bainahu wa bainallahi wasa'ita. Dia menetapkan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin asy-syekh afradahu. Tapi Syekh Muhammad rahimahullah memisahkannya dari yang pertama, menyendirikannya dari yang pertama. Wa ja'alahu naw'an mustaqillan. Dan beliau tetapkan sebagai bentuk pembatal yang tersendiri. Kenapa? Likathrati wuqu'i. Karena ini banyak terjadi. Ya. Li'anna hadza yaqa'u mimman yad'una al-Islam. Dan karena ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka mengaku muslim, wa hadza katsir indal kuburiyyin. Dan kebanyakan ya mereka itu kuburiyyin pelakunya. Banyak dilakukan oleh kuburiyyin. Yataqarrabuna ilal wali liyashfa'a lahum indallah. Syafaat kan? Mereka melakukan pendekatan diri, taqarrub, PDKT tapi kepada wali yang udah mati, udah dikubur. Kalau pendekatan kepada wali fulana, walinya fulana, ya benar itu PDKT kepada walinya. Ya. Kepada walinya itu benar itu. Bukan pendekatannya kepada fulanahnya, kepada walinya dong. Benar itu. Mereka melakukan takarrub kepada wali yang sudah wafat itu liyashfa'a lahum indallah, agar wali itu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syafaat? Yusil hawaijahum ilallah, yakni menyampaikan hajat, keinginan, cita-cita mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Bukan syafaat di hari kiamat nanti, bukan. Ya itu bagian juga, tapi ya kalau itu tipis karena sedikit terlintas dalam pikiran mereka. Yang terlintas dalam niat mereka, syafaat yang dimaksud adalah apa? Hajat, menyampaikan hajat mereka di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan hajat dia melalui syafaat wali yang telah wafat. Wali itu orang soleh, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bizamihim, ya ini ya menurut keyakinan mereka. Hadza ittikhadul wasail min dunillah. Ini namanya mengangkat perantara. Yadbah lahum yanzuru lahum yastaghits bihim. Dia memberikan takarrub. Dia sembelih hewan kurban untuk mereka sebagai bentuk takarrub, nazar untuk mereka sebagai bentuk takarrub, istighatsah pada mereka. Yaqul, kemudian dia katakan hadza laisa bisyirk. Saya minta syafaat kepada wali yang udah wafat ini, isfa'li indallah ya Abdul Qadir liyarzuqani rizqan wasi'an ragadan min kulli makan.
Wahai Abdul Qadir, syafatilah aku kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadaku yang berlimpah ruah, dari berbagai penjuru datang sendiri rezekinya. Isfa'lana ya Rasulullah. Ya, kalah sama orang Nasrani. Orang aku Islam kalau tasafuan minta syafaat itu kalah sama orang Nasrani. Kalah sama orang Nasrani. Biarpun itu wali yang paling hebat lah menurut dia, kalah, udah mati walinya, udah mati. Orang Nasoro itu yang dimintain syafaatnya Nabi ulul azmi minar rasul masih hidup. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kalah orang aku Islam tasafuannya pakai wali songo misalnya. Wali yang paling sakti misalnya, kalah sama orang Nasoro. Orang Nasoro pakai Nabi Rasul ulul azmi yang masih hidup, Nabi Isa. Ya, yang tasawuf dengan wali dengan yang tasawuf dengan Nabi ya tentu lebih apa? Lebih sangar yang tasawuf dengan Nabi kan. Apalagi Nabi masih hidup. Udahlah mereka ganti aja lah tasafuannya dengan kepada Nabi Isa aja lah. Ya. Wahai Yesus, mintakan kepada Allah. Yaqul hadza laisa bisyirk. Dia bilang ini bukan syirik. Hadza inama huwa tawassut. Ini hanya sekedar ya mengambil perantara. Menetapkan perantara. Talab wasithah wa syafaa'ah, sekedar minta syafaat. Tusiluni ilallah, yang akan mengantarkan, menyampaikan aku kepada Allah, hajatku kepada Allah. Hadza rajulun saleh. Ini wali, ini rajul saleh. Ini laki-laki yang soleh, makana lahu makana indallah, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat itu kan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ulaika lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil akhirah. Punya kedudukan setelah meninggalnya. Fa ana ataqarrab ilaihi, jadi aku PDKT kepada dia itu min ajli an yuqarribani ila Allah. Aku berikan ibadah doa taqarrub kepada dia, tujuannya supaya dia mendekatkan aku kepada Allah. Hadhi hujjatuhu, ini alasannya, dalihnya. Ya, ini syubhatnya dia, dalihnya dia. Gimana membantahnya? Langsung di-cut yang pertama. Ya, langsung di-cut. Karena itu sudah penyakit yang sangat parah, harus langsung diamputasi. Nggak bisa sekedar dikasih obat-obat ya ringan-ringan gitu, nggak bisa. Langsung harus diamputasi. Langsung katakan hiya hujjatul musyrikin al-awwalin. Alasan kamu ini adalah alasan musyrikin jahiliyah dulu. Sama persis. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar. Dan orang-orang yang ya mengangkat para wali selain Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi. Mereka katakan kami tidak beribadah kepada para wali itu melainkan ya agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi kalau orang dekat kamu minta apa aja gampang kan? Orang dekat, orang dekatnya dia, orang dekatnya Allah, coba bayangkan. Yang punya langit bumi seisinya, yang punya hati seluruh manusia, yang masih gadis ataupun sudah janda, hatinya tangan Allah SWT. Ya, kalau sudah ada di dekatnya orang Allah, minta apa dikasih. Salah dia mau mendekatkan dirinya, dia sedekat-dekatnya dengan Allah melalui kesyirikan, melalui perbuatan yang justru menjauhkan dia dari Allah
jauh-jauhnya. Yaqulun, mereka mengatakan, ma ja'alnahum syuraka lillah, kami tidak menjadikan para wali yang telah wafat ini sebagai sekutu bagi Allah. Tidak. Walakin ja'alnahum wasaita, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, yuqarribunana, yang mendekatkan kami kepada Allah. Wallahu sama. Apa bantahannya kalau mereka punya alasan begini? Kami enggak menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah. Tidak. Mereka itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat dan tidak. Mereka juga enggak ngasih rezeki, bukan. Tapi mereka orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah. Ya, kami jadikan mereka perantara aja untuk mendekatkan kami kepada Allah. Bagaimana menjawabnya? Langsung di-cut. Karena ini apa? Penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan diamputasi. Nggak bisa dengan cuma dikasih obat penenang, dikasih obat anti nyeri, nggak bisa. Cuma dikasih salep, nggak bisa. Harus di-cut langsung. Kalau tadi langsung sebut itu kesyirikan. Ya, itu adalah alasannya musyrikin jahiliyah. Maka jawabannya juga langsung di-cut. Allah sama musyrikan. Nah, terserah lu mau bilang apa, bukan syirik wala apa, terserah. Allah sebut itu syirik. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tentu saja tidak memberikan madarat ataupun manfaat kepada mereka. Yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, orang-orang saleh itu yang kami ibadahi itu, mereka adalah para pemberi syafaat. Mereka hanya pemberi syafaat. Mereka hanya menyampaikan hajat kami kepada Allah. Bukan mereka yang mengabulkan hajat kami, bukan. Qul, katakan wahai Rasul, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal fil ard. Kalian itu mau ngasih tahu sesuatu kepada Allah yang tidak Allah ketahui ada di langit dan di bumi? Kalau sesuatu itu nggak diketahui oleh Allah, ya berarti itu fiktif, yang nggak ada, nggak diketahui oleh Allah sama sekali. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan mereka. Allah sebut apa? Bersama syirkan. Allah sebut itu kesyirikan. Ma'annahum yasumuna tasaffu'an, padahal mereka menyebutnya tasaffu', minta syafaat. Hadza huwal waqi'. Ini yang terjadi. Ana katsirun man yad'una al-Islam. Banyak orang yang ngaku Islam, wa ma yaf'alunahu ma'a quburil an, dan apa yang mereka lakukan di kubur itu sekarang. Ini yattakhiduna wasa'ita bainahum wa bain Allah. Mereka jadikan orang yang telah dikubur di kuburan itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Fahadhil mas'alatu khafiyat ala katsirin hatta min talabatil ilm. Perkara yang padahal ini kan perkara yang sudah jelas gamblang ya. Perkara yang sudah jelas gamblang ini menjadi samar. Hukum minta syafaat kepada orang yang telah wafat bisa-bisanya menjadi perkara yang tidak diketahui, menjadi perkara yang rancu dan samar. Hatta fi talabatil, kebanyakan orang yang ngaku Islam, bahkan di kalangan para santri, para penuntut ilmu, para mahasiswa kuliah-kuliah Islam, wajib itu. Kalau masih meyakini yang memberi manfaat dan madarat itu Allah, bukan syirik. Lebih parah lagi, hunak ulama yudafi'una an haula. Lebih parah lagi, ada ulama-ulama yang membela mereka. Ini lebih parah lagi sudah. Ya subhanallah. Ibadatul asnam nau' min anwa'i syirik. Beribadah kepada patung berhala itu termasuk bentuk kesyirikan. Syirku wa ibadatu ghairillah sawa. Syirik itu beribadah kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Berdoa ibadah bukan? Ibadah. Minta syafaat kepada orang yang telah wafat. Tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kamu berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar doa. Kalaupun dengar, enggak akan mengabulkan doa kalian.
Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka. Hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Sebut syirik. Surat Fatir. Ya. Baik itu doaul masalah maupun doaul ibadah, kalau diberikan kepada mereka orang-orang saleh yang telah wafat, syirik. Itu permintaan ataupun ibadah. Sama, enggak ada bedanya. Sawa'un kana sanaman aw syajaran, sama saja apakah itu objeknya itu patung, pohon, hajar, batu, kubur, awalian atau wali, atau malakan atau malaikat minal malaikati, atau wali minal aulia atau wali dari para wali-wali, atau salih minal salihin atau orang saleh. Hadza huwa syirik. Itu syirik. Walaysa syirik ibadatal asnami faqat. Syirik itu bukan sekedar beribadah kepada patung doang, bukan. Nah, ini kembali kepada pokok ilmu, ya, untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Kembali kepada satu pokok ilmu, yaitu apa? Mengetahui hakikat al-ibadah dan hakikat asyirik. Apa itu hakikat ibadah, pengertian ibadah? Apa itu alam? Sampai pembatal yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan pembatal yang ketiga nanti pada sholat isya, ya. Insyaallah. Pada maghrib atau pada sholat isya? Oh, pada maghrib, ya. Pada maghrib. Kita lanjutkan pada sholat maghrib insyaallah. Istirahat maghribnya masih 1 jam nih kan? Iya. Istirahat. Insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.